There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Amin. Nah, hari ini seperti biasa aku mau share lagi aktivitas seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya urus rumah, anak, dan suami. Nah, jika kalian butuh motivasi beberes rumah, bisa tonton video aku yang lain. Siapa tahu dengan menonton video aku kalian jadi termotivasi buat ikut beberes juga. Nah, oke, langsung aja ya teman-teman. Ini aktivitas aku di pagi hari. Aku ini lagi nyuci piring dan nyuci botol susunya anak-anak itu ya teman-teman. Ini untuk botolnya itu ada 3 botol. Dan ini aku juga mau nyuci tempat nasi juga, karena habis ini aku mau masak nasi. Jadi seperti biasa di pagi hari itu aku pasti masak nasi dulu ya teman-teman, baru aku masak lauknya. Nah, itu di bawah juga ada tumpukan baju juga. Jadi itu tadi pagi udah aku cuci, tinggal dijemur aja. Tapi sebelum jemur baju, ini aku mau masak nasi dulu ya teman-teman, karena kalau udah masak nasi itu udah ayem gitu. Nah, ini untuk tempat nasinya itu masih agak berkerak gitu ya teman-teman, masih agak susah untuk dihilangin karena tadi aku tuh ngerendamnya pas subuh gitu. Nah, ini aku biasanya kalau misalkan masak nasi itu aku pakai 2 cup gitu ya teman-teman, dan untuk bilasnya itu aku biasanya bilas 2 kali aja. Dan aku bilasnya langsung di tempatnya aja kayak gini, enggak aku pisah sama tempat yang lain. Jadi aku tuh kalau misalkan mau nyuci beras itu langsung di tempatnya gitu ya teman-teman. Pokoknya setiap pagi itu aku wajib buat masak nasi dulu. Nanti kalau untuk lauknya itu biasanya sekitar jam 7 ataupun jam setengah 8 gitu ya teman-teman. Nah, ini suami aku juga udah pulang kerja, terus lagi bareng sama anak-anak, dan aku mau mulai beberes rumah dulu, aku bersih-bersih rumah dulu. Terus selanjutnya ini aku mau metik daun singkong. Jadi ini daun singkong yang ada di bawah kontrakan gitu ya teman-teman. Ini daun singkongnya itu tumbuh liar di sini karena ini tuh bekas buangan dari atas kontrakan gitu ya teman-teman, dibuang terus jadi numbuh kayak gini. Nah, yang punya lahan ini tuh orangnya nggak di sini ya teman-teman, dan jarang juga berkunjung ke sini. Jadi orangnya itu ada di Samarinda. Nah, untuk sampahnya itu bukan aku yang buang di situ ya teman-teman. Kalau aku buangnya di tempat pembuangan sampah gitu. Nah, ini aku gemes banget sama daun singkongnya karena daun singkongnya itu muda-muda gitu ya teman-teman. Kalau misalkan aku beli biasanya itu agak tua-tua gitu, hijau-hijau gitu ya teman-teman. Nah, ini itu pada muda-muda, makanya ini aku petikin karena suami aku itu minta dibikinin oseng daun singkong ataupun lodeh daun singkong gitu ya teman-teman. Jadi aku metik di sini aja karena ini juga gratis ya teman-teman, dan ini tuh tumbuh liar. Kalau dulu biasanya ada yang ngeramban di sini ya teman-teman, mbah-mbah gitu. Jadi dia tuh suka ngeramban buat makan kambing gitu, tapi katanya mbahnya itu udah meninggal. Makanya sekarang tuh nggak ada yang ngeramban di sini. Biasanya kalau ada yang ngeramban di sini kan di bawah kontrakan itu jadi bersih gitu ya teman-teman, karena emang dipotongin untuk rumputnya sama daun singkongnya. Nah, ini kalau daun singkongnya sering dipetik kayak gini biasanya tuh numbuhnya lebih bagus gitu ya teman-teman. Tapi untuk singkongnya itu biasanya kurang enak kalau misalkan sering dipetikin daunnya. Ini aku juga lumayan dapat banyak juga, cuma metik beberapa aja tapi lumayan banyak gitu ya teman-teman. Nah, ini ada anak-anak juga di atas, ada kakak Nabila sama adik Azza lagi ngeliatin di atas. Nah, itu juga ada tumpukan sampah, itu biasanya yang buang sampah di situ tuh tetangga aku ya teman-teman. Kalau aku nggak berani buang di sini karena emang ini tuh bukan
karangannya ibunya. Misalkan karangan ibunya aja aku nggak berani ya teman-teman untuk buang di situ, jadi aku tuh buangnya tetap di tempat pembuangan sampah walaupun agak jauh jaraknya. Ini aku udah selesai metik daun singkongnya, terus ini aku mau ke atas ya teman-teman. Nah di situ juga ada daun pandan juga, itu tumbuh liar juga ya teman-teman dan subur banget karena ini tuh daun pandannya itu pas diselokan gitu, makanya subur gitu ya teman-teman. Nah ini aku dapat lumayan banyak. Habis ini aku mau langsung petikin aja, tentunya dibantuin sama anak-anak ya teman-teman. Ini kakak Nabila lagi megang si daun singkongnya, jadi dia tuh seneng kalau disuruh metikin daun singkong ataupun daun katuk gitu ya teman-teman, pokoknya bantuin mamahnya gitu. Nah pokoknya kayak gini setiap hari ya teman-teman, aku tuh pasti riweh sama pekerjaan rumah dan anak-anak gitu. Soalnya setiap kali aku ngerjain pekerjaan rumah itu pasti anak-anak itu gangguin ya teman-teman. Mungkin kalian juga sama kayak aku juga, setiap kali lagi beberes ataupun lagi masak itu pasti anak-anak itu pada gangguin gitu. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, karena namanya juga anak-anak, jadi mereka tuh lagi mengeksplor hal-hal yang ada di sekitar mereka, dan mereka itu juga penasaran juga ini itu apa, makanya mereka itu suka gangguin kita kalau lagi beberes. Kalau aku sih biasanya biarin aja teman-teman, kalau misalkan anak-anak itu suka ngikut kalau aku lagi beberes rumah ataupun lagi masak. Tapi ya itu ya teman-teman, riwahnya itu, makanya aku tuh kalau masak itu yang simple-simple aja, nggak masak yang ribet-ribet. Kalau dulu sebelum punya anak masaknya itu agak ribet-ribet gitu ya teman-teman, karena belum repot. Tapi untuk sekarang ini kalau misalkan mau masak yang ribet-ribet itu aku nggak sanggup gitu ya teman-teman. Kalau misalkan mau masak yang ribet itu biasanya aku malam hari. Oh ya teman-teman, mohon maaf juga kalau misalkan suara aku itu agak berbeda gitu, karena aku tuh lagi batuk sama lagi pilek gitu ya teman-teman. Jadi suara aku itu lagi agak-agak bindeng gitu ya teman-teman. Nah ini untuk daunnya itu mudah-mudah semua, jadi aku nggak pilihin gitu ya teman-teman, semua aku petikin. Ini kalau kakak Nabila udah pintar metikinnya gitu ya teman-teman, kalau habis metikin daun ditaruh di tempatnya. Tapi kalau adik Aza itu belum mudeng ya teman-teman, jadi kalau misalkan metikin daun itu pasti dibuang-buang ke bawah gitu. Nah ini tuh kalau misalkan ditumis terus ditambah ebi itu pasti enak banget ya teman-teman. Kemarin itu aku bikin oseng daun singkong terus aku kasih ebi, itu suami aku suka. Tapi kayaknya hari ini aku mau masak gulai daun singkong aja ya teman-teman, karena kemarin udah bikin oseng daun singkongnya, jadi biar nggak bosen. Nah anak-anak aku juga suka yang namanya sayuran gitu ya teman-teman, padahal kalau aku sendiri tuh nggak terlalu suka. Jadi aku tuh nggak terlalu suka sayuran gitu teman-teman, tapi anak-anak itu pada suka, terutama itu kayak wortel. Terus juga kemarin daun singkong, oseng daun singkong juga mereka suka juga ya teman-teman, dicemilin gitu. Jadi ini untuk daun singkongnya aku mau masak semua aja, karena ini kalau misalkan udah direbus itu pasti nyusut gitu ya teman-teman, nggak sebanyak ini. Aku juga kemarin masih punya ikan asin juga, jadi nanti kalau misalkan aku masak gulai daun singkong terus sama ikan asin sama tempe itu pasti nikmat banget ya teman-teman. Apalagi daun singkongnya itu fresh dan muda-muda, jadi lebih enak ya teman-teman. Alhamdulillah untuk di kontrakan aku yang ini itu kalau misalkan aku butuh pepaya, butuh daun singkong dan butuh katuk itu aku mudah mencarinya gitu ya teman-teman. Kalau katuk aku nanam sendiri karena itu dulu pas aku masih menyusui adik Aza, makanya aku nanam daun katuk ya teman-teman, dan daun katuknya itu seger-seger semua, jadi tumbuhnya itu lebat-lebat gitu teman-teman.
Karena di samping kontrakan juga lahannya masih luas, jadi aku bisa nanam-nanam gitu ya teman-teman. Tapi untuk sekarang ini kalau misalkan disuruh nanam kayak cabai dan sayuran yang lain, kayaknya aku belum sanggup karena waktunya aku itu terbatas gitu ya teman-teman. Aku tuh terutama kan ngurusin anak sama pekerjaan rumah. Nah kalau masalah nanam daun katuk itu kan mudah ya teman-teman, cuma ditancepin aja ke tanah itu udah numbuh subur gitu teman-teman. Nah ini bekas sampahnya mau aku sapu. Jadi ini tadi bekas sampah aku metikin daun singkongnya. Ini berceceran karena tadi dibuangin sama adik ase gitu ya teman-teman. Ini mau aku buang ke bawah aja karena untuk sampah daun itu kan pastinya bakalan jadi kompos ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan aku buang ke bawah. Tapi untuk sampah-sampah kayak plastik dan yang lain-lain itu nggak aku buang ke bawah ya teman-teman, jadi aku buang ke tempat pembuangan sampah. Ini tuh biasanya dia suka buangin barang-barang ke sini ya teman-teman, melalui lubang yang ada di bawah maupun di sela-sela gitu. Contohnya kayak sapu ini sering banget dibuang sama adik asa ke bawah. Terus juga ada sandal-sandal juga dan mainan. Nah ini untuk di samping kontrakan itu ada tanaman daun pepaya dan itu juga ada sedikit daun singkong juga. Nah terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku sampai detik ini, sampai menit ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.